Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang authorship dan kriteria author paper. Pada video kali ini, kita akan menyampaikan bahasan tentang peran dan urutan author. Materi ini merupakan video ketujuh dari pokok bahasan mereview judul dan author paper. Seperti kita ketahui, sebuah paper dapat ditulis oleh lebih dari satu author atau kita sebut dengan multi-author. Autor-autor tersebut dapat kita bedakan berdasarkan perannya. Peran pertama adalah primary author atau penulis pertama. Primary author adalah orang yang paling menguasai tentang substansi paper, mulai dari ide penelitiannya, teknik mengimplementasikan ide tersebut, bagaimana menguji dan menganalisa hasilnya, serta menuliskan hasil penelitian tersebut dalam paper. Dengan kata lain, primary author adalah orang yang memiliki kontribusi paling banyak dalam penelitian dan penulisan paper dibandingkan dengan penulis lain. Selain itu, penulis utama juga mengetahui kontribusi setiap orang yang tergabung dalam tim penelitian tersebut. Di samping penulis utama atau primary author, terdapat pula peran sebagai co-author. Co-author yaitu satu atau lebih orang yang juga memberikan kontribusi dalam penelitian dan penulisan paper, namun tidak sebesar primary author. Sama halnya dengan primary author, co-author pun harus ikut terlibat dalam proses perbaikan paper, serta menyetujui paper tersebut untuk diterbitkan pada jurnal tertentu. Peran lainnya di samping primary dan co-author adalah corresponding author. Corresponding author adalah author yang menjadi penghubung dan melakukan komunikasi dengan pihak penerbit jurnal. Sama halnya dengan author lain, corresponding author juga memiliki kontribusi terhadap penelitian dan penulisan papernya. Dan yang terakhir adalah peran sebagai senior author, yaitu orang yang memiliki level akademis paling tinggi di antara para author. Contohnya, kepala lab riset yang membawahi riset tersebut, atau supervisor dari mahasiswa master atau PhD yang melakukan penelitian di bawah bimbingannya. Pada multi-author paper, nama-nama author umumnya ditulis terurut berdasarkan kontribusi masing-masing author. Author yang banyak berkontribusi akan dituliskan lebih dahulu dibandingkan author yang memberikan kontribusi sedikit. Dengan demikian, primary author adalah nama author yang ditulis di urutan pertama atau disebut sebagai first author. Disusul kemudian dengan co-author yang memiliki kontribusi paling banyak setelah primary author akan ditulis sebagai penulis kedua atau second author, dilanjutkan dengan author ketiga atau third author, dan seterusnya. Beberapa jurnal membolehkan dituliskannya senior author sebagai penulis terakhir dari urutan author. Pada kasus lain, di mana author yang berkontribusi terhadap paper cukup banyak dan sulit untuk menentukan proporsi kontribusi tiap author, maka penulisan author dapat dituliskan berdasarkan abjad. Adapun corresponding author akan ditandai dengan tanda khusus seperti tanda asterik atau bintang di belakang namanya. Kemudian, pada bagian footnote disertai dengan keterangan bahwa tanda asterik pada nama author tersebut adalah corresponding author. Pada contoh di slide, terlihat bahwa paper ini ditulis oleh 3 author, di mana Yue Liu adalah author pertama atau primary author, adapun Jingbo Chong adalah author kedua, dan Zhong Huaxi adalah author ketiga sekaligus sebagai corresponding author. Pencantuman nama sebagai author memiliki 2 sisi, yaitu kehormatan dan juga tanggung jawab secara akademis. Semua author, baik author utama maupun co-author, harus memastikan bahwa paper yang dipublikasikan tidak mengandung hal-hal yang melanggar etika penelitian, yaitu plagiarisme, falsifikasi, dan fabrikasi. Autor harus memastikan bahwa semua konten yang diambil dari sumber lain disertai dengan pencantuman sumbernya atau mencantumkan sitasi. Autor juga harus memastikan bahwa paper tersebut tidak terjadi falsifikasi, yaitu mengubah atau memanipulasi prosedur,
material atau data, atau hasil pengujian, sehingga konten paper tidak menggambarkan hal yang sebenarnya. Dan yang terakhir, autor harus menjamin bahwa paper yang ditulisnya tidak melakukan praktek fabrikasi, yaitu membuat atau mengenerate data atau hasil uji yang sama sekali tidak dihasilkan dalam penelitiannya, namun menulisnya seolah-olah dihasilkan dari hasil penelitiannya. Selain ketiga hal tersebut, autor juga bertanggung jawab agar data yang berasal dari pihak penyedia data atau yang kasusnya digunakan sebagai bahan kajian tidak digunakan atau disebarluaskan tanpa izin dari pihak penyedia data tersebut. Demikian telah kita bahas tentang peran dan urutan author. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang beberapa pelanggaran yang dapat terjadi dalam pencantuman nama author. Sampai jumpa di tayangan video selanjutnya.